Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama di pagi hari yang indah ini kita bersatu hati, kita memuji dan memohon hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Mari bersama kita mau bersatu di dalam doa. Sungguh besar rasa syukur kami Bapa, sebab Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang penuh dengan kuasa. Dan saat ini Bapa, kami mau Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau hadir di antara setiap kami Tuhan. Haleluya. Amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau hadir bersama kami, hadir di tempat ini. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat setiap penyertaan-Mu dan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Dan saat ini Bapa, kami mau
bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau yang bajak setiap hati kami untuk dapat menerima firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saya ingin membagikan masih dengan tema yang sama, yaitu Roh Kudus sebagai pribadi ketiga daripada Allah. Hari ini saya mau bagikan, izinkan Roh Kudus diam di dalam kita. Kita tahu segala sesuatu dalam kehidupan ini, kalau kita tidak mengizinkan itu ada dalam kehidupan ini, maka tidak bisa Bapak Ibu. Contohnya kepahitan, kekecewaan, kalau itu kita izinkan ada, maka itu tetap ada dalam hidup kita. Tapi respon hati kita gimana? Kalau kita memilih mengizinkan mengampuni, memilih mengizinkan mengasihi, maka itu yang terjadi. Jadi hari ini izinkan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kita seringkali menjadikan seorang yang cuek, menjadi seorang acuh tak acuh akan Roh Kudus. Kehidupan kita, bahkan ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, kita tidak pernah mendengar. Kita seringkali mementingkan keinginan kita sendiri Bapak Ibu. Tapi lewat hari ini, lewat tema ini, bahwa kita harus mengizinkan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Sama halnya kita mengizinkan Roh Kudus menguasai hidup kita. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus diam di dalam kita Bapak Ibu. Mau kita sadar atau tidak sadar, ketika kita izinkan Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka Dia pribadi yang selalu diam di dalam kita. Disambung Yohanes 14 ayat 16-17, aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia menyertai kita Bapak Ibu, dalam keadaan seperti apapun kita, dimanapun kita, Dia pribadi yang selalu ada dan menyertai kita Bapak Ibu. Dalam Galatia 2 ayat 20a, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus mengatakan seperti itu Bapak Ibu, bahwa dia hidup bukan lagi hidupnya sendiri, tapi Kristus yang diam di dalam dia. Maka izinkan Roh Kudus ada di dalam hidupnya, maka dia menjadi seorang yang luar biasa. Paulus dan rasul-rasul yang lain, Petrus ketika dia mengizinkan, Paulus ketika dia mengizinkan Roh Kudus ada dan hidup di dalam dirinya, dia menjadi seorang rasul yang luar biasa. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu semua mengizinkan Roh Kudus ada di dalam kehidupan Bapak Ibu semua, maka Bapak Ibu tidaklah orang biasa, karena pribadi yang luar biasa ada di dalam Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa saja keuntungan kalau Roh Kudus diam di dalam kita? Yang pertama, Roh Kudus akan membuat kita mengerti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Identitas ini seringkali hilang di dalam orang percaya Bapak Ibu, bahwa sebenarnya kita adalah anak-anak Allah. Kita seringkali senantiasa terintimidasi, merasa ketakutan bahwa sesungguhnya kita kehilangan identitas bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tapi Roh Kudus membuat kita, ketika Dia diam di dalam kita, Dia memberikan identitas yang baru, yaitu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita sadar dan mengerti bahwa kita adalah anak-anak Allah, tentunya tidak gampang kita minder atau terintimidasi. Mungkin dari suara-suara asing selalu berkata kita tidak layak, karena kita sudah dilayakkan dan ditebus oleh salibnya. Kita menjadi seorang yang tidak minder lagi, tidak mudah terintimidasi lagi, karena kita sudah dilayakkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yang dimaksudkan dengan semua orang dalam ayat tersebut adalah orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ayat ini mengatakan bahwa ketika kita menerima Roh Kudus diam di dalam kita, kita akan diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tiba-tiba ketika ada teman kita yang sakit, kita doakan sembuh. Tiba-tiba ketika ada teman kita yang dalam keterikatan kuasa gelap, kita doakan lepas dari kuasa gelap. Jadi kita mewarisi apa yang Tuhan pernah lakukan, yaitu memiliki kuasa menjadi anak-anak Allah. Jangan takut lagi, jangan minder lagi, karena Roh Kudus sudah diam di dalam kita. Yang kedua, yang bisa saya bagikan, Roh Kudus akan memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Jadi bukan hanya egois kita jadi anak-anak Allah, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi lebih dari itu, Roh Kudus mengatakan bahwa kita harus menjadi saksi. Hidup kita adalah suratan Kristus yang tertulis, yang bisa dibaca oleh orang banyak, Bapak Ibu. Jadi kita harus jadi saksi, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Jadi kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang terus bergerak dalam hidup kita. Dia tidak hanya ingin kita saja yang dipulihkan dan mengizinkan pribadinya diam di dalam kita, tapi dia juga mempunyai kerinduan untuk kita menjadi saksinya. Jadi dia memiliki kerinduan untuk kita menjadi saksinya. Roma 10 ayat 14-15 di sana dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika tidak mendengar tentang dia, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kita sedang dinanti oleh dunia, Bapak Ibu, karena kita adalah orang-orang yang membawa kabar baik kepada mereka, kabar keselamatan kepada mereka. Jadi kesimpulan saya, jadi izinkan Roh Kudus diam di dalam kita, maka kita akan dapat mengerti bahwa sesungguhnya kita adalah anak-anak Allah, dan lebih dari itu bahwa Roh Kudus akan memberikan kuasa untuk kita menjadi saksi Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan, Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.